Ya, kebetulan saya menginginkan bahwa mudik itu diperbolehkan. Kebetulan juga selaras dengan beberapa statement pemerintah pusat kementerian. Karena kenapa saya mengatakan bahwa mudik itu tetap terlaksana untuk di Sumsel ini, yang mau pulang ke Sumsel monggo, tapi dengan syarat-syarat prokes. Saya berharap saat mudik itu akan terjadi putaran keuangan yang tadinya mandek di kota menjadi tersebar di desa. Karena Sumsel ini kan luas 3.500 desa. Banyak saja putra daerahnya yang sedang merantau, yang punya kemampuan, yang mau bersedekah, yang mau membuat aktivitas di kampung halamannya selama mudik itu tentu menguntungkan kita dalam aspek perekonomian. Tapi bukan berarti kita mengabaikan prokes ya, tetap prokes. Nanti kalau diperlukan Satgas akan saya instruksikan untuk tetap rapid test di setiap tempat-tempat gerbang masuk, misalnya pelabuhan, pintu tol, bandara, agar kalau memang ada yang terjadi positif ya kita isolasi gitu. Pak, ada kan posko mudik? Ya tetap. Kakek aku nak ngomong sama Kapolda sama itu, bahwa itu kan beriringan dengan keamanan yang diharapkan oleh para pemudik. Itu tanggung jawab kita semua ya, tidak hanya karena urusan mudik, tapi karena mudik itu volumenya jelas besar, maka perlu perhatian khusus. Pak, kalau tanggapannya tentang kondisi COVID-19 di Sumsel menurut Bapak gimana? Ini terkendali kan, sampai dengan saat ini derajat yang paling tinggi itu hanya oranye dah. Artinya masih terkendali. Kalau oranye artinya indikatornya masih bisa, rumah sakit kita tersisa bednya untuk menampung jika ada lonjakan. Tapi sampai sekarang tidak. Artinya justru beberapa bed yang penuh mungkin di beberapa titik itu non COVID, prokes relatif. Jadi patuh dengan prokes itu ada kalanya yang takut dengan petugas. Yang kita harapkan itu adalah patuh prokes karena menjaga kesehatan dirinya dan orang lain. Itu yang harapan kita, goalnya itu. Meskipun yang sudah vaksin kan, saya sarankan untuk tetap pakai masker. Pak, kalau diizinkan mudik, apakah tidak akan takut ada penularan COVID? Ya makanya tadi dicegat tuh di gerbang. Kalau yang positif diisolasi, kalau yang tidak positif ya monggo. Bahkan tarawih ini saya minta untuk tarawih tetap. Saya dengar juga ada kebijakan Dewan Masjid Indonesia bahwa tarawih itu ada 2 shift gitu katanya. Iya. Epidemiologi belum tentang nanti jika diizinkan mudik itu koordinasinya udah belum, Pak? Ini puasa lagi belum, mana nak kaget lah nunggu bulan puasa lagi gitu aja epidemiologi. Tapi frame kebijakannya ke sana. Pesan kepada masyarakat, Pak, yang mudik. Yang mudik, lajulah silaturahmi. Yang banyak dulur, nak bawa oleh-oleh banyak, bawalah sebanyak-banyaknya. Cuman kalau baca jangan bawa COVID. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.